Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya wa la rasula ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal asatid wal aulad rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita, yaitu kitab Al-Jurumiyah. Khusus pada pagi hari ini kita akan mengidentifikasi atau mengi'rab pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui. Semua pelajaran yang sudah kita lalui akan kita praktekkan dalam ayat ini. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat ke-30. Nanti bisa latihan yang di rumah dibuka, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikut aktif menjawab pertanyaan dari Ustadz. Wa isim fi'il apa huruf nih? Kok bisa tahu huruf? Pengertian huruf itu apa? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Coba kita kasih huruf jar. Ada enggak huruf jar di sini? Ala, wa, ada enggak? Enggak ada. Ada win, berarti jar ada enggak? Enggak ada, Jadi atau kemasukan tanda fiil qad, misalkan ada enggak? Qad wa. Ada enggak? Enggak ada. Sehingga kata wa ini adalah masuk dalam kategori huruf. Terus id, ini isim fi'il apa huruf nih? Huruf juga. Kenapa huruf? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Dia tidak cocok atau dalil isim maupun dalil fi'il, tidak bisa masuk pada lafaz id. Faham tum? Terus qala. Qala ini isim fi'il atau huruf? Isim fi'il apa huruf? Fi'il. Dia itu fi'il. Fi'il. Fa tak tulis fa Fi'il. Fi'il. Masuk fi'il apa ini? Fi'il kan ada 3, Fi'il madhi, mudhari, sama amar, Ini masuk tasrifan yang keberapa? Pertama. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Berarti ini masuk fi'il madhi. Fi'il madhi. Tasrifan keberapa? Pertama. Berarti dia butuh fa'il dhahir apa tidak? Butuh. Yang butuh fa'il dhahir itu fi'il keberapa? Fi'il ke-1 dan ke-4, yaitu lafadz qala dan qalat kalau dalam tasrifnya. Qala dan qalat. Terus kita cari. Fi'il madhi hukumnya apa? Masih ingat enggak fi'il madhi hukumnya apa? Fa ammal madhiyu maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi hukumnya maftuh, difathahkan selamanya.
Ini berarti lampau. Nggak. Jadi ini berarti lampau ya, berarti wa idz qala, dan ketika telah berkata ya, karena di sini Allah berarti telah berfirman. Siapa yang berfirman? Nah, di sini namanya fa'ilnya di sini. Ya. Lafaz rabbu. Ya. Fa'il hukumnya apa? Fa'il hukumnya apa? Rafa. Ya, fa'il itu apa dalam bahasa Indonesianya? Pelaku. Ya, pelaku. Wa idz qala rabbuka, hukumnya rafa. Dalilnya apa dalilnya? Yo, masih ingat dah? Wal fa'ilu huwa ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Isim yang dibaca rafa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi fa'il ini harus jatuh setelah fi'il. Ya. Ustaz, kalau sebelum fi'il berarti dia menjadi fa'il enggak? Tidak. Ya, tidak menjadi fa'il, tapi nanti menjadi mubtada. Ya. Qala, yang berkata siapa? Rabbuka. Ya, Rabbun ini isim fi'il apa huruf? Ya. Isim. Ya, isim. Ya, kasih huruf ya. Isim. Kenapa dia tanpa al dan tanpa tanwin? Kenapa dia tanpa al dan tanpa tanwin? Karena menjadi mudhaf ya. Isim ditambah dhamir ya. Isim ditambah dhamir, maka isim yang pertama itu menjadi mudhaf. Hukumnya tanpa al, tanpa tanwin. Ya. Rabbun, tanda rofanya menggunakan apa? Doma. Kenapa menggunakan doma? Ya, karena isim mufrad. Dalam kitab Jurumiyah ya, tanda rofa doma itu menempati berapa tempat? Oh, masih ingat dah? Berapa tempat? 4 tempat ya. Wa amma dhamatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Pertama apa? Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannasi salimi wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi tanda domah, tanda rofa, domah ini ya, domah sebagai tanda rofa itu menempati berapa tempat tadi? 4 tempat. Isim mufrad, terus jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang huruf belakangnya itu tidak bertemu dengan apapun. Ya, seperti. Terus huruf K. Isim fi'il apa huruf ini? Isim apa? Isim dhamir. Ya, dia termasuk isim dhamir. Sekarang mustatir apa baris? Ya, mustatir apa baris? Baris. Ya, mustatir itu artinya apa? Tersembunyi. Baris artinya nampak, kelihatan deh ini. Kelihatan, maka dia terkategori dhamir baris. Muttasil apa munfasil? Muttasil. Masuk yang mana ini? Rofa, nasab apa jar? Masuk pada jar ya. Dia i'rabnya jar. Kenapa jar? Masih ingat enggak? Dia digabung dengan isim. Kalau ada isim dhamir digabung dengan isim, ini isim yang pertama, ya, ini isim yang kedua, maka dhamir tersebut dia hukumnya jar. Kenapa jar? Karena menjadi mudhaf
ilaih, dan mudhaf ilaih hukumnya jer. Ya, mudhaf ilaih hukumnya jer. Tanda jernya ada ndak? Tanda jernya ada ndak di sini? Ndak ada. Kenapa ndak ada? Karena mabni. Ya, kalau mabni itu tidak memiliki tanda i'rab. Sekarang kita lanjut li. Ya, li isim fi'il apa huruf? Li isim fi'il apa huruf? Huruf. Ya, dia termasuk huruf apa? Huruf jer. Ya, ada berapa huruf jer? 9. Wa huruful khafdi wahya min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba'u, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Ya, huruf jar ada 9. Li. Al malaikatu, ikata apa ikati? Lil malaikatu, ikata apa ikati? Ikati. Kenapa ikati? Kenapa ikati? Karena dia dibaca jer. Kenapa dibaca jer? Karena jatuh setelah huruf jer. Ya, masih ingat dah tanda jer ada berapa? Ayo. Tanda jer ada berapa? Rumus antum mana? Dibuka ya. Rumusnya dibuka yang kemarin tuh, yang dibuatkan Ustadz. Ya. Tanda jer ada berapa? Ada 3. Apa saja? Kasrah, ya, terus fathah. Ini tanda jernya menggunakan apa? Kasrah. Ada berapa? Dalam kitab Jurumiyah yaitu tanda jer yang menggunakan kasroh 3 tempat. Yang pertama apa? Yang pertama isim mufrad, ya. Yang kedua apa? Jamak taksir, ya. Terus yang ketiga adalah jamak muannasa salim. Lah, isim mufradnya itu yang munsharif. Munsharif artinya apa? Menerima tanwin. Terus kemudian jamak taksirnya juga yang munsharif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah al malaikati ini, ya, ini isim fi'il apa huruf? Pertama isim, tanda isimnya apa? Kemasukan huruf jer. Yang kedua apa? Beri'rab jer. Yang ketiga apa? Di sini ada alif lamnya komplit, ya, komplit. Kurang satu tok tanwin, tidak bisa dimasuki tanwin karena ada alif lam. Jadi isim yang ada alif lamnya pasti tidak ada tanwinnya, dan isim yang ada tanwinnya pasti ada tidak ada alif lam, ya, kebalikan. Jadi kayak apa itu namanya? Apa? Kayak siang dan malam. Kalau siang pasti tidak malam, kalau malam pasti tidak siang. Ya. Lil malaikati. Ini termasuk apa? Ya, yang isim mufrad munsharif apa jamak taksir munsharif? Dia termasuk yang jamak taksir munsharif. Ya. Terus ini kata inna, ini awalnya inna ini, ya, karena dia bertemu dengan ya mutakalim, ya, orang yang ngomong, orang pertama yang ngomong, aku artinya, ya, maka innanya ini menjadi ini, ya. Kenapa tidak bisa? Pokoknya setiap kata yang bertemu dengan ya mutakalim kayak gini sebelumnya itu menjadi kasroh. Ya, sebelumnya menjadi kasroh, ya. Ini, ya, itu awalnya inna, ya. Inna itu termasuk isim fi'il apa huruf? Huruf. Dia punya amil enggak? Punya amil enggak? Amilnya apa? Wa amma, ya, inna tansibul isma
wa tarfa'ul khabara. Ya, perhatikan kata ini ya. Ya, di sini isim fi'il apa huruf? Ini tadi huruf ya. Ini isim apa? Isim domir. Ya, kondisinya apa? Rofa, nasab apa jar? Nasab. Kenapa nasab? Karena dia itu menjadi isimnya inna ya. Inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Pertanyaannya adalah tanda nasabnya ada ndak? Ndak ada. Kenapa ndak ada? Karena dia isim mabni. Isim mabni. Perhatikan lagi. Inna ada isimnya sudah ketemu. Khabarnya mana? Khabarnya mana? Ja'ilun. Ya, dibaca apa? Rofa. Ya, kenapa dibaca rofa? Karena menjadi khabarnya inna. Ini isim fi'il apa huruf? Tandanya apa? Ada tanwin. Dalilnya apa dalilnya? Ya. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa hurufil khafdi. Ya. Nah, pertanyaannya lagi, dia nakirah apa ma'rifat? Nakirah apa ma'rifat? Nakirah ya. Nakirah itu apa? Setiap isim ya yang apa itu namanya dapat dimasuki alif lam, tapi kebalikannya ya, berarti apa itu namanya yang ada tanwinnya ini ya. Intinya yang ada tanwin kecuali nama orang ya. Pokoknya setiap yang bertanwin kecuali nama orang dia itu termasuk isim nakirah ya. Faham tum? Ya. Tanda rofanya menggunakan apa? Dhamma. Dia rofa ya menggunakan dhamma. Ya. Dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Karena isim mufrad ya. Tanda dhammah dalam i'rab rofa itu ada berapa? Ya. Apa saja? Ya. Isim mufrad, terus jamak taksir, kemudian jamak muannas salim sama fi'il mudhari. Ya, yang fokus ya biar ini abaikan makhluk ini ya. Terus fi. Isim fi'il apa huruf ini? Huruf apa? Huruf jar. Ada berapa? Dalilnya apa? Wa hurufil abdi wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba'u wal kafu wal ba'u wal kafu wal la ardi. Isim fi'il apa huruf? Isim. Dalilnya apa? Kok bisa isim? Pertama, kemasukan huruf jar, ber-i'rab jar, terus kemasukan alif lam, komplit ya, komplit ini isim. Dibaca apa? Jar. Kenapa dibaca jar? Karena jatuh setelah huruf jar. Pokoknya kata yang jatuh setelah huruf jar itu pasti dua. Yang pertama dia isim ya, yang kedua pasti dibaca jar ya. Yang pertama isim, yang kedua pasti dibaca jar. Tanda jarnya menggunakan apa? Kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Karena isim mufrad yang munsharif ya. Andai kan di sini isim mufrad yang ghairu munsharif, maka menggunakan apa? Fathah ya, tapi ini munsharif sehingga dia itu menggunakan kasroh. Contoh yang mufrad tapi ghairu munsharif apa?
Lafat apa? Ahmada, ya. Umaro, ya. Kalau masjid itu munsharif, yang tidak munsharif itu masajida. Ya, tapi itu masuk jamak taksir. Terus khalifatan. Khalifatan. Isim fi'il apa huruf ini? Isim. Tanda isimnya menggunakan apa? Tanwin. Dalilnya apa? Wal ismu yurafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Ya, ini isim. Kenapa ada tanwinnya? Ya, dia dibaca apa? Nah, sob. Tanda nasabnya menggunakan apa? Fathah. Fathah dalam i'rab nasab menempati berapa tempat? 3 tempat. Apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari, ya, yang kemasukan amil nasab dan huruf belakangnya tidak bertemu dengan apapun, ya. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Tanda nasabnya menggunakan fathah, udah ketemu apa namanya tadi? Kenapa dia dibaca nasab? Nah, karena dia menjadi maf'ul bih. Ini belum sampai pelajarannya, ya. Terus kita ke sini. Qalu, ya kan tadi ada qala. Ini fi'il keberapa tadi? 1, ya. Kalau qalu itu fi'il keberapa? Fi'il ketiga. Fi'il ketiga butuh fa'il zahir apa dhamir? Fa'ilnya fa'il dhamir. Dhamirnya yang baris apa mustatir? Mustatir apa baris? Baris, ya. Coba perhatikan mustatir itu apa saja? Fi'il ke-1, fi'il ke-4, terus apa? Fi'il amar yang mudzakkar dan orang 1. Terus apa lagi? Fi'il mudhari yang ya, af'ulu, terus naf'ulu sama taf'ulu, ya. Yaf'ulu juga. Itu yang mustatir. Lah, sedangkan ini fi'il ke-3, maka dia itu dhamirnya dhamir apa itu muttasil apa munfasil? Munfasil itu yang dipisah. Kalau ini wawunya dipisah ndak? Digabung berarti muttasil, ya. Antum dilihat sambil lihat itu rumusnya, ya. Muttasil, perhatikan. Dia rafa nasab apa jar ini? Rafa. Kenapa kok rafa? Ya, kenapa kok rafa? Karena wawunya ini menjadi fa'il, ya, wawu jamak. Ya. Apanya? Bukan, ini bukan jatuh setelah fi'il, ya. Ini sudah gabung di dalam fi'il. Kalau dia gabung di dalam fi'il, ya, karena posisinya dia sebagai fa'il, maka dia itu menjadi fa'il, dan fa'il itu hukumnya rafa. Maksud yang jatuh setelah fi'il itu begini, Ustaz, ya. Misalkan ada qala, ya, qala hum, misalkan di sini ada kata qala hum. Dia berkata kepada mereka. Nah, humnya ini loh, ya, itu yang nasab. Kalau seperti ini gabung di dalam fi'il, hukumnya rafa, domirnya itu, ya. Ada tandanya ndak ini? Ada tandanya ndak? Wawunya, tanda rafanya ada ndak? Ndak ada. Kenapa ndak ada?
Karena dia isim dhamir. Hukum dhamir hukumnya mabni. Ya. Huruf A itu satu kata dalam bahasa Arab. Ya. Isim fi'il apa huruf ini? Huruf apa? Huruf A. Apa? Huruf apa? Pembeda. Bukan. Ya, alif pembeda itu di sini, Ustaz. Ini tafrik, ini pembeda. Yang ini, ya. Ataj'alu. Ya. Istifham, pertanyaan. Apakah, ya. Jadi artinya apakah, ya. Taj'alu, coba taj'alu. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari'. Rafa nasab atau jazm? Rafa. Kenapa dia rafa? Ya. Kenapa dia rafa? Ya, antum ingat dah, ya. Hukum fi'il mudhari' apa? Ya, fi'il mudhari' itu apa? Fal mudhari'u, ya, maka nafi awalihi ihda zawaidi al arba'i nahwu kaulika ana itu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Ya, dia hukumnya rofa selamanya sampai datang apa? Penasab maupun penjazm. Kalau datang penasab atau penjazm, maka fi'il mudhari' itu hukumnya ya sesuai. Kalau datangnya itu nasab berarti menjadi nasab. Kalau hukumnya itu penjazm maka menjadi jazm. Fahim tum? Ya. Kayak gitu, ya, mudhari'. Terus sekarang setiap fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya ini apa itu mustatir apa baris ini? Mustatir. Ya, coba lihat di sini. Taj'alu. Huruf lam itu huruf terakhir dalam fi'il. Ya. Dia belakangnya terlihat enggak dhamirnya di sini? Enggak ada, enggak terlihat, maka dia terkategori mustatir. Wujuban apa jawazan? Jawazan apa wujuban? Wujuban. Jawazan itu fi'il ke-1 dan fi'il ke-4. Kayak ini loh, ya. Fa'ilnya boleh ditambahkan juga boleh tidak ditambahkan. Ya, fahim tum? Ya. Terus sekarang fi. Ya, ini tanda rofanya menggunakan apa ini? Dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Karena fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dia termasuk fi'il mudhari' yang belakangnya itu tidak bertemu dengan apapun. Maksudnya tidak bertemu dengan apapun itu apa? Tidak bertemu dengan dhamir jamak. Ya una, tidak bertemu waunun. Terus belakangnya lagi tidak ketemu dhamir tasniyah. Ani, ya. Atau dhamir muannas mukhatabah. Ina, ya, tidak bertemu itu. Ya. Terus fi, isim fi'il apa huruf? Huruf apa? Jar. Isim apa? Isim dhamir. Apa itu mustatir apa baris? Ya, mutasil apa baris? Baris. Ya, mustatir apa baris? Yang mutasil apa munfasil? Mutasil. Yang rofa nasab apa jar? Kenapa jar? Karena jatuh setelah huruf jar. Paham tuh? Ya, coba kita artikan sampai sini. Ya wa idh qala, dan ketika telah berkata. Siapa yang berkata? Rabbuka Tuhanmu.
Berkata kepada siapa? Lil malaikati, kepada malaikat. Apa perkataannya? Perkataannya ini. Inni ja'ilun fir ardi khalifah. Ini sesungguhnya aku Allah ya. Ja'ilun, menjadikan ya. Fil ardi, di muka bumi ini, menjadikan apa? Khalifah, seorang khalifah. Ya. Terus qalu, para malaikat berkata, telah berkata malaikat. Mana yang menunjukkan malaikat ini loh? Huruf wawu ini dhamir kepada malaikat. Berkata apa? Ini perkataannya. Sampai sini sebenarnya, ya. Ataz'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah ya Allah engkau hendak menjadikan fiha, di dalam muka bumi ini, man, seseorang, yufsidu, yang berbuat kerusakan, orang tersebut ya, fiha, di dalam bumi, wa yasfiku, dan menumpahkan. Siapa yang menumpahkan? Man, adima'a, yaitu darah gitu. Wa nahnu, dan sedangkan kami, nusabbihu, itu bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu, dan mensucikan, laka, kepadamu. Kemudian qala, Allah berfirman ini. Apa firmannya? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku a'lamu, itu mengetahui, ma, sesuatu, la ta'lamuna, yang kalian itu tidak mengetahui. Baik, karena ini sudah jam 6 ya. Itu latihan praktek, yaitu sudah mencakup apa saja itu. Sudah mencakup itu macam-macam kata, yaitu isim, fi'il, huruf. Masuk apa lagi itu? Tanda i'rab. Apa lagi? Ya, isim yang dibaca rofa. Apa lagi? Isim ma'rifat dan nakirah, ya, dan seterusnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.